Pada Selasa kemarin, 18 Juni 2024, Presiden PKS Ahmad Syaihu sendiri mengakui pihaknya mendapat tawaran dari kubu Prabowo Gibran untuk menjadi calon wakil gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Konten ini dibuat untuk para pejuang syafaat Nabi Muhammad. Sebelum melanjutkan, diperkenankan untuk membaca solawat Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Partai Keadilan Sejahtera telah menerima masukan dari berbagai pihak terkait sosok yang akan diusung di pemilihan gubernur Jakarta tahun 2024 tahun ini, guys, ya. Nah, PKS telah memutuskan untuk mengusung bakal calon gubernur Mas Anies Rashid Baswedan dan bakal calon wakil gubernur Sohibul Iman di pemilihan gubernur Jakarta 2024. Dewan Pimpinan Pusat, ya, DPP PKS telah mempertimbangkan usulan dari struktur DPW PKS DKI Jakarta. Juga mendengarkan masukan dari berbagai tokoh ulama, para habaib, tokoh-tokoh lintas agama. Bahkan ada yang datang sebagian ke kantor DPP PKS beberapa waktu yang lalu. Ada juga para agamawan, para cendekiawan, serta warga masyarakat DKI Jakarta yang meminta dan mengusulkan Mas Anies Rashid Baswedan untuk kembali diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera. Maka Sobat Sewot, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat atau DPTP PKS pada rapat hari Kamis kemarin tanggal 20 Juni 2024 telah memutuskan mengusung Mas Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon gubernur dan Bapak Sohibul Iman sebagai calon wakil gubernur di Pilkada Jakarta tahun ini. Alhamdulillah, summa alhamdulillah Sobat Sewot. Maka Sobat Sewot, kita tahu dong Mas Anies merupakan gubernur DKI Jakarta petahana, ya. Sementara Bang Sohibul Iman gitu kan, ini merupakan wakil ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera. Syaihu meminta kader PKS untuk memenangkan bakal pasangan Anies Sohibul Iman di pemilihan gubernur Jakarta tahun ini. Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa sebenarnya alasan paling rasional dari Partai Keadilan Sejahtera sehingga mengambil keputusan final mengusung pasangan aman Anies Sohibul Iman? Nah, PKS Sobat Sewot resmi mengusung pasangan Anies Baswedan dan Sohibul Iman maju di Pilkada Jakarta sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Pilgub Jakarta 2024 ini, ya. Presiden PKS Ahmad Syaihu mengungkapkan sejumlah alasan kenapa mendukung pasangan yang disingkat aman ini. Nah, menurut Syaihu, Sobat Sewot, Anies ini sukses saat menjabat gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 kemarin. Berbagai prestasi ditorehkan oleh Mas Anies Rashid Baswedan. Adapun Sohibul Iman disebut juga sebagai teknokrat dan juga akademisi, serta memiliki pengalaman panjang di bidang politik. Karena itu pasangan Anies Sohibul Iman ini menjadi pilihan top Partai Keadilan Sejahtera di pemilihan gubernur Jakarta 2024. Sobat Sewot, Pak Syaihu ini juga mengajak seluruh kader Partai Keadilan Sejahtera untuk bersama memenangkan pasangan Anies Sohibul Iman di pemilihan gubernur Jakarta 2024. Beliau meminta kader PKS mengaktifkan kembali mode konsolidasi hingga memperluas jaringan untuk memenangkan pasangan aman Anies Sohibul Iman. Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita beralih kepada informasi Ketua DPP PKS Mardani Alisera juga telah memastikan partainya tetap mendukung Anies Baswedan pada Pilgub Jakarta 2024 tahun ini.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini pun menepis anggapan bahwa PKS akan menerima tawaran calon gubernur dari kubu koalisi Prabowo Subianto kalau pihaknya tidak berhasil memperjuangkan kader menjadi pendamping Anies Baswedan. Mardhani Alisera sendiri, Sobat Sewot, sebelumnya disebut sebagai salah satu kader PKS yang diusulkan untuk menjadi calon wakil gubernur yang akan berpasangan dengan Mas Anies Baswedan. Pengamat pun menilai bahwa beliau sangat tepat berduet dengan Mas Anies Baswedan kalau PKS kembali mencalonkan mantan gubernur Jakarta periode 2017-2022 tersebut. Namun, saat dimintai tanggapan, Sobat Sewot, Mardhani Alisera tidak menunjukkan ambisi untuk meramaikan kontestasi Pilkada Jakarta. Karena yang penting bagi beliau, Anies menang. Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, sebab musababnya juga bahwa Mardhani Alisera ini menjelaskan tentang bagaimana tantangan Mas Anies Baswedan dalam menghadapi kontestasi ini sangat berat gitu. Makanya beliau mengajak semua pihak, terutama partai-partai yang sudah memberikan sinyal dukungan kepada Anies untuk bersatu dan berjiwa besar agar Pilgub Jakarta tahun ini bisa dimenangkan oleh pasangan aman Anies Baswedan dan Sohibul Iman. Isu adanya upaya dari pihak istana agar partai-partai termasuk PKS tidak mendukung Anies Baswedan pada Pilgub 2024 ini mencuat setelah menjadi pemberitaan utama majalah Tempo cawe-cawe Jokowi di Pilkada Jakarta edisi minggu ini. Disebutkan bahwa Jokowi yang menyiapkan duet Ridwan Kamil Kaisang Pangarep ini tengah membujuk elit Partai Nasdem, elit PKS, dan elit PKB agar tidak mengusung Anies dalam Pilgub Jakarta. Kepada 3 partai pendukung Anies Muhaimin pada saat Pilpres kemarin, Istana menjanjikan kursi kabinet di pemerintahan Presiden terpilih 2024-2029, yakni Bapak Prabowo Subianto. Khusus untuk PKS, Sobat Sewot, juga dijanjikan kursi calon wakil gubernur DKI Jakarta oleh Koalisi Indonesia Maju atau yang kita sebut dengan KIM, gabungan partai pendukung Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 yang lalu. Pada Selasa kemarin, 18 Juni 2024, Presiden PKS Ahmad Syaihu sendiri mengakui pihaknya mendapat tawaran dari kubu Prabowo Gibran untuk menjadi calon wakil gubernur di Pilkada Jakarta 2024. PKS kini masih mengkaji segala tawaran yang ada. Di sisi lain, Sobat Sewot, dia juga mengatakan partainya membuka komunikasi dengan partai-partai lain untuk mengusung Mas Anies Rashid Baswedan meskipun Syaihu tidak menampik. Pihaknya berharap agar seluruh kader PKS akan mendampingi bakal calon gubernur petahana tersebut nantinya. Selain DPP Nasdem yang sejak awal sudah memberikan sinyal bakal mendukung, PKS, PKB, dan PDIP tingkat Jakarta juga telah memberikan rekomendasi kepada P3 DPP masing-masing ya agar mendukung dan mengusung Mas Anies Rashid Baswedan secara tangguh, profesional, dan segera melakukan berbagai hal, konsolidasi dan lain sebagainya. Di samping PKS, Sobat Sewot, PDI Perjuangan pun meminta agar kadernya yang berpasangan dengan mantan gubernur DKI Jakarta tersebut menariknya ya. Ketua Umum DPP PSI Kaisang Pangarep juga menyampaikan keinginan untuk bisa berduet dengan mantan rektor Universitas Paramadinah tersebut ya. Sementara dalam Pilgub Jakarta ini tidak satupun partai yang bisa mengusung calon gubernur dan calon wakil gubernur sendiri termasuk PKS sebagai partai pemenang pemilu di Jakarta tahun 2024 ini. Mengingat PKS, Sobat Sewot, hanya meraih 18 kursi di DPRD DKI Jakarta, kurang 4 kursi lagi ya sebagai batas minimal untuk bisa mencalonkan sendiri calon gubernur dan calon wakil gubernur. Masih kurang 4 kursi. Jadi Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, selain PKS, PKB, dan nanti semoga ini lengkap ya. Jadi PKS dengan membawa kekuatan 18 kursi di DPRD DKI Jakarta ini nanti akan dibantu oleh partai koalisi lainnya untuk kemudian saling menyempurnakan sehingga
Jakarta bisa kembali menjadi kota yang bahagia warganya dan maju kotanya gitu. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita sedikit bergeser kepada Bang Surya Paloh ya, dari Partai Nasional Demokrat. Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, Bang Surya Paloh, Sobat Sewot, mengatakan bahwa pihaknya akan melihat situasi dalam beberapa waktu ke depan untuk kemudian mendeklarasikan dukungan terhadap Mas Anies Rashid Baswedan pada Pilkada DKI Jakarta 2024. Bang Surya Paloh mengaku bahwa baru sekitar 2 hari yang lalu ya melakukan komunikasi dengan Mas Anies Rashid Baswedan sebagai mantan Gubernur DKJ Jakarta tersebut. Namun Sobat Sewot, sejauh ini belum ada keputusan terkait dengan dukungan terhadap Mas Anies Rashid Baswedan sebagai calon gubernur. Bang Surya Paloh mengakui bahwa berbagai lembaga survei ya, berbagai macam survei elektabilitas ini semuanya mencatat bahwa Mas Anies Rashid Baswedan selalu menjadi yang tertinggi sebagai bakal calon gubernur DKJ Jakarta. Menurut Bang Surya Paloh, pihak-pihak lain pun sudah enggan untuk menghadapi sosok Mas Anies Rashid Baswedan di Jakarta. Berat guys, sangat berat. Kecuali ya dimodifikasi seperti Pilpres 2024 kemarin. Maka Partai Keadilan Sejahtera akhirnya membuka pintu untuk berkoalisi bersama PDI Perjuangan mengusung Mas Anies Rashid Baswedan Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Jakarta 2024. Presiden PKS Ahmad Syaikhu ya mengatakan bahwa dinamika politik masih cair sehingga peluang berkoalisi masih sangat terbuka lebar. Artinya dinamika politik saat ini di Jakarta masih melihat sana sini ya, menangkap sinyal-sinyal kuat dan mereduksi kemudian nanti akhirnya memutuskan kepada siapa akan berkoalisi. Semoga PKS ini akan mendapatkan koalisi yang sebanding sejalan dan seirama, satu semangat perjuangan untuk memenangkan pasangan aman Anies Baswedan dan Sohibul Iman. Namun Sobat Sewot, Presiden PKS mengaku ya belum menjalin komunikasi secara resmi dengan partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri tersebut, yakni PDI Perjuangan. Syaikhu menjelaskan bahwa koalisi merupakan keniscayaan untuk memenuhi ambang batas pencalonan gubernur dan pencalonan wakil gubernur Jakarta, yakni 22 kursi DPRD DKJ Jakarta. Sementara seperti yang saya sampaikan barusan, bahwa PKS baru menduduki 18 kursi DPRD DKJ Jakarta. Meskipun PKS adalah partai politik dengan kepemilikan kursi terbanyak di DKJ Jakarta. Selain PDIP, PKS juga mengajak beberapa partai untuk bekerja sama. Di antaranya adalah Partai Nasional Demokrat atau yang kita kenal dengan Partai Nasdem. Kemudian ada Partai Kebangkitan Bangsa yang sudah lebih awal mendeklarasikan calon Mas Anies Rashid Baswedan ya sebagai kolega di koalisi perubahan pada Pilpres 2024 kemarin. Jadi PKS, kemudian Nasdem dan PKB ini satu kesatuan yang kemudian sama-sama berjuang memperjuangkan perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Syaikhu ya menegaskan bahwa PKS akan memperjuangkan pasangan Anies Sohibul Iman hingga terdaftar secara resmi di Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD DKI Jakarta. Nah, oleh karena itu Ahmad Syaikhu menutup peluang bagi PDIP dan partai lainnya untuk menempatkan kader mereka sebagai calon wakil gubernur mendampingi Mas Anies Rashid Baswedan. Ya lumayan lah, lumrah lah ya PKS punya 18 kursi gitu kan sebagai pemenang pemilu pileg gitu kan di DKI Jakarta. Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bang Syaikhu juga mengatakan bahwa pengusungan kader PKS di kancah nasional maupun daerah ini merupakan amanah musyawarah nasional kelima sejak beliau dilantik sebagai presiden partai. Oke, kita bergeser kepada rencana PDI Perjuangan ya yang akan mendukung gubernur petahana Mas Anies Rashid Baswedan yang dinilai dan diduga ini semakin dekat ya. Dua elit partai berlambang banteng itu
sudah memberikan lampu hijau kepada Mas Anies Rashid Baswedan. Kedua nama elit PDIP yang sudah memberikan lampu hijau adalah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan Ketua PDI Perjuangan yakni Puan Maharani. Keduanya sudah memberikan respon positif dan saling sautan di media sosial dan di beberapa wawancara. Kemudian mulanya ya, Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menyebutkan pihaknya sempat berkomunikasi dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin pada beberapa waktu yang lalu. Salah satu yang dibahas yaitu Pilkada Jakarta atau kita sebut dengan Pilgub Jakarta lah. Dalam pertemuan tersebut, Sobat Sewot, Said Abdullah menyatakan bahwasanya PKB sudah hampir pasti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. PKB pun menjalin komunikasi agar bisa bersama-sama dengan PDI Perjuangan mengusung dan memenangkan Mas Anies Rashid Baswedan di Pilgub Jakarta 2024. Setelah itu, Said Abdullah pun memberikan laporan hasil pertemuan dengan Caimin kepada Hasto dan Puan Maharani. Hasilnya, baik Hasto maupun Puan Maharani ini memberikan respon positif untuk kemudian mendukung Mas Anies Rashid Baswedan. Namun, Bang Said Abdullah tidak menampik bahwasanya saat ini semuanya masih dalam proses komunikasi politik. Nantinya hasil lobby-lobby akan disampaikan secara resmi dalam rapat internal PDI Perjuangan. Lebih lanjut, Sobat Sewot, Said Abdullah menuturkan bahwa nantinya beliau juga akan segera melapor kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri terkait rencana mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Said Abdullah menambahkan bahwa sosok calon yang yang akan diusung oleh PDI Perjuangan di Pilkada Jakarta ini akan diumumkan tidak lama lagi. Ini sangat luar biasa. Said juga mengatakan bahwa paling lambat nama itu akan mulai dibuka pada akhir bulan Juli tahun 2024. Semoga saja Sobat Sewot semua yang hari ini sedang berjuang untuk memenangkan pasangan aman Anies Baswedan dan Sohibul Iman ini diberikan kekuatan, diberikan hidayah, diberikan taufik, inayah dan lain sebagainya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka bisa bersama-sama untuk kemudian satu tujuan, satu titik pertemuan dan kemudian akan menyebar di seluruh warga Jakarta untuk memenangkan pasangan aman di Pilkada Jakarta 2024 ini. Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, satu kesempatan untuk kemudian Jakarta kembali mengusung calon pemimpin yang pro terhadap keadilan, ya, yang pro terhadap kesejahteraan masyarakatnya, tidak pro terhadap dinasti, tidak mengusung anak-anaknya, tidak peduli terhadap karir dan apapun cita-cita anak menantunya. Ya, tidak semuanya kemudian harus karena posisi politik enak seperti di Konoha, ya kan? Semuanya kemudian dikasih posisi dan lain sebagainya. Semuanya dimenangkan di pilkada dengan cara mereka. Bahwa dinasti bagi Presiden Konoha ini sudah. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lagi-lagi ini tentu akan berdampak terhadap komposisi atau relasi politik Prabowo Gibran setelah nanti dilantik sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2024. Kenapa demikian Sobat Sewot? Karena memang Jakarta ini sejak awal meskipun Jokowi sudah 2 periode memimpin Jakarta, tetapi kemunculan Mas Anies Rashid Baswedan sebagai gubernur yang didamba-dambakan oleh warga Jakarta, kemudian dijadikan cerminan kepemimpinan nasional oleh warga daerah-daerah lain di luar Jakarta, maka kemudian seorang Jokowi ini mampu di downgrade ya nama besarnya oleh nama seorang Anies Rashid Baswedan. Nah, ini satu kelucuan yang kita alami 5 tahun terakhir kemarin gitu, bahwa seorang presiden dengan kekuasaan full seluruh Indonesia, kemudian dengan dana yang juga support APBN yang full dari negara gitu kan, mampu dikalahkan oleh Mas Anies Rashid Baswedan yang hanya punya kekuatan di Jakarta, tetapi karena asas manfaat, asas keadilan, kemudian asas kerjasama, tidak perlu kemudian impor beras ke luar negeri, tetapi memanfaatkan
lahan pertanian di Jawa Tengah, kemudian di beberapa daerah lainnya, maka kemudian Mas Anies Rashid Baswedan ini peluang untuk memberi manfaat besar kepada oligarki, peluang untuk memberi manfaat besar kepada pengimpor di luar negeri, itu sama sekali tidak diberi kesempatan, tetapi justru menghidupkan hajat hidup para petani bangsa kita sendiri di beberapa daerah di Indonesia. Maka inilah kemudian prestasi yang paling dirasa manfaatnya oleh masyarakat Indonesia waktu itu. Sehingga nama Jokowi yang hobi ngimpor gitu kan. Padahal di awal ketika Pak Jokowi itu mencalonkan yang kedua kalinya ya sebagai presiden gitu 2019, Pak Jokowi selalu bilang stop impor, stop impor, stop impor. Iya, pas lagi habis dilantik, oh impor, stopnya hilang gitu. Ini satu musibah bagi bangsa kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi negara ini dari cengkraman oligarki dan kembali menjadi negara yang adil, berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak pandang bulu karena hanya dia yang memiliki kekayaan sekian triliun kemudian bisa mengatur hajat hidup orang banyak. Tidak bisa begitu, tetapi insya Allah jika Allah berkenan memenangkan pasangan Mas Anies Baswedan dan Sohibul Iman, pasangan aman di Jakarta, maka insya Allah ini akan menjadi pelajaran bagi seluruh kepala-kepala daerah di Indonesia untuk berbuat seadil-adilnya bagi masyarakat warga yang dipimpinnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin. Kita adalah pemimpin di keluarga kecil kita. Kita adalah pemimpin di skop yang lebih luas barangkali. Di sebuah desa, di sebuah RT RW, semuanya adalah pemimpin, punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita akan mempertanggungjawabkan terhadap sikap dan kebijakan kita yang berhubungan dengan setiap yang kita pimpin. Kalau jadi kepala keluarga, maka kita akan mempertanggungjawabkan semua perjalanan hidup dalam keluarga kita. Jangan enak jadi cowok nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalian istrinya nggak bener ya, kalian sebagai pemimpin yang akan bertanggung jawab. Masyarakatnya, ekonominya karena nggak baik kemudian mereka jadi maling, kalian yang akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya visi misi di awal tetapi akhirnya dilupakan ketika sudah disumpah di bawah Al-Qur'an dan berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salam perubahan, salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.